Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imdadur Rahman dengan NIM 223810410. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian logika, ciri-ciri logika dan manfaat mempelajari logika. Logika berasal dari atau diambil dari kata Yunani kuno yang berarti logos dengan arti perkataan. Nah, dengan adanya arti perkataan di situ menjelaskan bahwasannya dengan adanya logika ini, apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lantunkan ini dapat menjadi sebuah landasan berpikir kita. Dengan adanya logika, kita akan berpikir secara sistematis atau terarah sesuai dengan metode-metode yang ilmiah. Untuk yang kedua yaitu ciri-ciri dari logika. Logika mempunyai dua ciri. Yang pertama yaitu logika alamiah, logika ilmiah. Dan apa sih manfaat dari mempelajari logika tersebut? Adapun manfaat mempelajari logika yang pertama yaitu membantu manusia berpikir cermat, objektif, dan secara abstrak. Di situ dijelaskan bahwasannya dengan kita sebagai makhluk hidup ini mempelajari logika dapat menimbulkan pola berpikir kita secara cermat, objektif, dan abstrak. Yang kedua yaitu membantu agar dapat berpikir efisien dan sistematis. Nah, dengan adanya kita berpikir secara logika, kita menjadikan pikiran kita atau landasan berpikir kita secara efisien dan sistematis. Untuk yang ketiga yaitu membantu dan melatih manusia agar berpikir secara kritis, rasional, lurus, tertib, dan metodis dan koheren. Untuk yang keempat yaitu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan manusia dalam berpikir secara mandiri dan tajam. Dengan adanya berpikir logika ini, kita sebagai makhluk hidup yang tentunya kita mempunyai keterbatasan untuk berpikir. Dengan adanya logika ini melatih kita untuk berpikir secara mandiri dan secara rasional atau tajam. Untuk yang kelima yaitu memiliki kemampuan untuk menganalisis suatu kejadian. Nah, dengan adanya logika ini kita sebagai makhluk hidup ini mampu menganalisis atau memperdalam lagi bagaimana sih kejadian itu terjadi, bagaimana sih kejadian itu bisa tertimbul, dan apa sih penyebab kejadian itu. Nah, dengan adanya logika kita dapat berpikir secara logis atau dapat berpikir secara sistematis. Oleh karena itu, saya dapat menyimpulkan dengan adanya berpikir logika ini dapat membuat manusia berpikir secara rasional, sistematis, dan efisien. Oleh karena itu, logika sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fajrul Hadi Fahmi, absen 14, NIM 22381041077. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pemateri ke-1 tadi, pengertian analog. Analog adalah cara yang digunakan oleh seseorang untuk menjelaskan dialog. Sedangkan menurut Ngalim Purwanto dalam psikologi pendidikan menjelaskan bahwa analog adalah cara berpikir dengan menyamakan atau membandingkan fenomena-fenomena yang biasa atau yang pernah dialami. Metode berpikir ini artinya seseorang beranggapan bahwa kebenaran dari fenomena-fenomena yang pernah dialami berlaku pula bagi fenomena-fenomena yang dihadapi sekarang. Analog juga bisa diartikan sebagai penggunaan contoh yang mirip dengan topik pembicaraan. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari materi kedua, D macam ciri analogi. Macam-macam analogi. Satu, analogi induktif. Analogi ini terdapat analogi yang berangkat dari dua hal peristiwa yang memiliki bersamaan sifat kemiripan atau identik. Artinya analogi ini bisa menyebutkan suatu hal untuk diterapkan pada hal lainnya. Yang kedua itu analogi deklaratif.
Dimaksud deklaratif karena analogi ini adalah suatu yang berdasarkan pada suatu hal, peristiwa, realitas. Yang B. Ciri-ciri analogi. Berikut ini terdapat beberapa ciri analogi, terdiri dari atas. 1. Tidak boleh persis. 2. Kejelasan dan penjelasan. 3. Ibaratan bukan perumpamaan. Yang keempat, proses merancang bukan hanya satu. Yang kelima, sekaligus sebagai sumber ide. Yang keenam, ibaratan harus diciptakan oleh imajinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Agung Ramadan, nomor absen 13. Saya pemateri terakhir akan menjelaskan tentang pengertian berpikir ilmiah. Berpikir adalah upaya manusia untuk menyelesaikan masalah. Secara umum, berpikir dapat dibedakan antara berpikir alamiah dan berpikir ilmiah. Berpikir alamiah adalah pola penalaran yang didasarkan pada kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh lingkungan alam. F. Prosedur berpikir ilmiah. 1. Merumuskan masalah. Berpikir secara ilmiah melalui metode ilmiah diawali dengan kesadaran akan adanya masalah. Permasalahan ini kemudian harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dengan penggunaan kalimat tanya diharapkan akan memudahkan orang yang melakukan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya. 2. Rumusan hipotesis. Hipotesis memiliki makna tentang jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis dalam metode ilmiah. Dalam proses berpikir ilmiah, rumusan hipotesis mempunyai peranan yang sangat penting. 3. Pengumpulan data. Dalam penerapan metode ilmiah, seorang peneliti yang perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan dalam metode ilmiah. Pengumpulan data yang memiliki peran penting berkaitan dengan pujian hipotesis yang diterapkan. Sebuah hipotesis akan diterima atau ditolak bergantung pada data yang dikumpulkan. 4. Verifikasi data uji hipotesis. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang telah diajukan. Berpikir ilmiah pada hakikatnya merupakan sebuah proses pujian hipotesis, kegiatan atau langkah menguji hipotesis. Peneliti tidak membenarkan atau menyalahkan hipotesis, namun menerima atau menolak hipotesis tersebut. 5. Kesimpulan. Rumusan simpulan harus bersesuai dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan atau simpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat tetapi jelas.